Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin, muslimat, wal mu'minin wal mu'minat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kekuatan. Mudah-mudahan kita semua yang menonton acara saya pada hari ini semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat di mana saja berada semuanya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta saudaraku kaum muslimin muslimat yang sekarang lagi diberikan cobaan berupa ekonomi, diberikan cobaan berupa kehilangan harta, diberikan cobaan berupa kehilangan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bisa bersabar, bisa lebih melapangkan dada dan menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang diberikan oleh Allah yaitu ujian buat kita semua, baik berupa kehilangan harta, kehilangan orang yang kita sayangi, atau kehilangan nikmat yang ada di tubuh kita ini, sesungguhnya itu semua karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Saudaraku kaum muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Yang artinya, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan kalian lupa kepada diri kalian sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Makna daripada ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan atau melarang kita jangan sampai lupa dan lalai kepada Allah. Maksudnya jangan lupa mengingat Allah. Mengingat tidak mesti hanya sekedar menyebut kalimat tasbih atau kalimat tahmid atau kalimat tahlil atau kalimat takbir. Tapi yang dimaksud adalah jangan sampai kita lupa dari mengingat nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Nikmat mata sehingga kita bisa melihat, nikmat telinga sehingga kita bisa mendengar, nikmat mulut sehingga kita bisa berkata-kata dan berucap, nikmat tangan sehingga kita bisa memegang, nikmat kaki sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita, nikmat kemaluan, dan nikmat-nikmat yang ada di dalam tubuh kita seperti organ jantung, organ paru, organ liver, organ pankreas, organ ginjal yang sekarang ini lagi bekerja untuk tubuh kita. Nikmat-nikmat inilah yang seharusnya kita syukuri. Kita seharusnya dengan nikmat Allah inilah menjadi sebuah bahan renungan kita.
menyebabkan kita pandai bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nikmat mata untuk melihat apa yang dilihat yang baik-baik, apa yang dilihat yang tidak diharamkan oleh Allah, apa yang dilihat Al-Quran, apalagi yang dilihat pemandangan atau alam ciptaan Allah, ya, menyebabkan kita bisa bertafakur kepada Allah, ya. Dengan mata ini kita bisa memandang alam, yang menyebabkan keimanan kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Telinga digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang baik-baik, seperti mendengarkan Al-Quranul Karim, mendengarkan bacaan sholawat, mendengarkan bacaan-bacaan zikrullah, ya, atau mendengarkan orang-orang yang membicarakan kebesaran Allah. Lalu nikmat apa lagi? Nikmat mulut. Mulut bisa digunakan untuk berkata yang baik-baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, cukup diam. Seperti apa perkataan baik? Ya, berbicara kebesaran Allah, berbicara tentang agama Allah, tapi ingat, berbicara harus tahu dalil, bukan mengarang-ngarang dalil atau mengikut-ngikut ucapan dalil. Artinya dalil dari orang yang tidak tahu dalil, ikut-ikutan, menyebabkan kita buta dengan dalil karena saking ikut-ikutan nggak tahu dalil ini benar atau tidak dari Rasulullah atau dari Allah, ya, karena ikut-ikutan, karena ketidaktahuan kita. Nah, mulut, ya, lidah kita ini digunakan lagi apa? Untuk berbicara atau membaca Al-Quran. Nah, mulut kita ini untuk membaca Al-Quran, untuk membaca zikrullah, ya, atau menyampaikan tausiah, ya, memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita semuslim, semukmin, ya, mulut digunakan. Tangan, ya, digunakan untuk membantu sesama. Kaki digunakan untuk melangkah ke tempat yang baik-baik, bukan tempat maksiat, ya. Nah, itu salah satu cara kita mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Coba andaikan Allah mencabut salah satu nikmat yang Allah berikan secara zahir kita, lahir kita ini, yaitu jasad kita ini, yaitu tangan kita. Andaikan tangan kita kehilangan sebelah atau kehilangan dua belah, kita pasti mengeluh. Mengeluh kenapa? Karena kita tidak bisa makan dengan tangan kita, ya. Akhirnya makan dengan kaki. Nah, subhanallah, nikmat yang begitu Allah berikan kepada kita. Makanya di dalam Al-Quran tuh Allah berkata, jangan kalian lupa seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Nah, artinya jangan sampai lupa pandai berterima kasih sama Allah. Jangan sampai lupa daripada mengingat apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Terus apa lagi? Banyak sekali, ya, nikmat-nikmat Allah yang nggak terhitung jumlahnya, ya. Organ-organ kita, organ jantung, organ paru, pankreas, liver, ginjal, lambung, usus besar, usus kecil, limpa, dan masih banyak lagi organ-organ tubuh kita ini yang berfungsi untuk tubuh kita, kerja untuk tubuh kita. Coba salah satu organ ada yang nggak aktif atau yang rusak. Contoh seperti ginjal bermasalah, yang menyebabkan orang ada asam urat. Kalau sudah kronis pada ginjalnya, menyebabkan dicuci darah. Atau ada orang sakit jantung. Sakit jantung, kerja jantungnya tidak bagus, menyebabkan darah segar yang membawa oksigen, ya, yang mengandung oksigen tidak masuk kepada kepala, ya, menyebabkan itu sehingga membuat pengentalan darah di otak kepala yang menyebabkan orang menjadi stroke, darah tinggi, kolesterol, dan lain sebagainya macamnya. Nah, makanya nikmat yang udah Allah berikan kepada kita nih harus kita syukuri. Ajak ini jasad kita untuk berzikir. Ajak organ-organ kita ini untuk berzikir, ya.
organ jantung untuk berzikir. Memang bisa organ jantung diajak ke berzikir? Bisa. Coba kita kejamkan mata kita, lalu kita dengarkan suara detakan jantung kita, lalu kita sebut kalimat Allah, Allah, Allah. Setelah kita membiasakan detak jantung itu berbunyi dengan menyebut Allah, Allah, dengan sendirinya jantung itu berbunyinya akan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga darah. Ya, darah yang mengalir. Semuanya kalau kita latih untuk berzikir, ya, maka darah-darah yang mengalir ini semuanya akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Baik, saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mungkin itu singkat daripada tausiah saya pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau memang ada yang ingin dikomentarin, dikritikin, atau ingin ditanyakan, boleh ditulis ya di kolom komentar. Insya Allah saya tidak akan tersinggung. Nah, karena ini untuk memperbaiki channel saya juga. Memperbaiki juga keilmuan saya juga. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.